Pembina jasa konstruksi. 1. Seorang pembina jasa konstruksi sedang melakukan evaluasi terhadap sebuah proyek pembangunan jembatan. Dalam proses evaluasi, ia menemukan bahwa kontraktor menggunakan bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan oleh pembina jasa konstruksi tersebut? A. Membiarkan proyek berlanjut untuk menghindari keterlambatan. B. Mengganti bahan yang tidak sesuai tanpa memberitahu kontraktor. C. Menghentikan proyek secara permanen. D. Memberikan peringatan tertulis dan meminta kontraktor untuk mengganti bahan sesuai spesifikasi. E. Melaporkan kontraktor ke pihak berwenang tanpa komunikasi lebih lanjut. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pembina jasa konstruksi bertanggung jawab untuk memastikan kualitas dan kepatuhan terhadap spesifikasi proyek. Memberikan peringatan tertulis dan meminta kontraktor untuk mengganti bahan adalah tindakan yang tepat, profesional, dan sesuai prosedur. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam konteks Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020, apa yang dimaksud dengan pekerjaan konstruksi? A. Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan. B. Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. C. Pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor dalam membangun infrastruktur. D. Kegiatan perencanaan yang mendahului pelaksanaan konstruksi. E. Proses pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi bangunan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut PP Nomor 22 Tahun 2020, pekerjaan konstruksi didefinisikan sebagai keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Kita masuk soal berikutnya. 3. Seorang pembina jasa konstruksi diminta untuk mengevaluasi sebuah tender proyek infrastruktur. Ia menemukan bahwa salah satu peserta tender memiliki sertifikasi kompetensi yang sudah kedaluarsa. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2020, apa yang harus dilakukan oleh pembina jasa konstruksi tersebut? A. Mengabaikan masalah sertifikasi karena pengalaman perusahaan lebih penting. B. Mendiskualifikasi peserta tender tersebut tanpa pemberitahuan. C. Memberikan perpanjangan waktu khusus untuk memperbarui sertifikasi. D. Melaporkan peserta tender tersebut ke lembaga pengembangan jasa konstruksi. E. Mengevaluasi peserta berdasarkan dokumen yang ada dan mencatat ketidaksesuaian dalam laporan evaluasi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai dengan Permen PUPR Nomor 10/2020, pembina jasa konstruksi harus mengevaluasi peserta tender berdasarkan dokumen yang ada. Ketidaksesuaian, seperti sertifikasi yang kedaluarsa, harus dicatat dalam laporan evaluasi untuk pertimbangan lebih lanjut oleh panitia tender. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam proyek konstruksi berskala besar, pembina jasa konstruksi menemukan potensi dampak lingkungan yang signifikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, instrumen apa yang harus digunakan untuk menilai dampak tersebut? A. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. B. UKLUPL atau upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup. C. SPPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. D. RKLRPL atau rencana pengelolaan lingkungan, rencana pemantauan lingkungan. E. KLHS atau kajian lingkungan hidup strategis. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk proyek berskala besar dengan potensi dampak lingkungan yang signifikan,
AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah instrumen yang tepat sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. AMDAL digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi dampak lingkungan dari kegiatan yang direncanakan. Kita masuk soal berikutnya. 5. Pembina jasa konstruksi sedang mengawasi proyek pembangunan gedung 30 lantai. Ia mendeteksi adanya perubahan signifikan pada struktur bangunan yang tidak sesuai dengan desain awal. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021, tindakan apa yang harus diambil? A. Melanjutkan konstruksi tanpa perubahan untuk menghindari keterlambatan. B. Menghentikan pekerjaan dan meminta persetujuan dari pengguna jasa untuk perubahan desain. C. Mengubah desain tanpa konsultasi dengan pihak lain. D. Mengganti material konstruksi untuk mengakomodasi perubahan. E. Melaporkan masalah ke media untuk transparansi publik. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai Permen PUPR Nomor 21/2021, perubahan signifikan pada struktur bangunan yang tidak sesuai dengan desain awal harus dihentikan dan diajukan persetujuan kepada pengguna jasa. Ini untuk memastikan keamanan, kualitas, dan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam konteks Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi atau SMKK, apa yang dimaksud dengan bahaya, menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2019? A. Kejadian yang telah mengakibatkan cedera pada pekerja konstruksi. B. Risiko yang telah teridentifikasi dalam dokumen perencanaan proyek. C. Sumber, situasi, atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia atau sakit penyakit atau kombinasi dari semuanya. D. Peralatan konstruksi yang tidak memenuhi standar keselamatan. E. Kondisi cuaca ekstrim yang menghambat pekerjaan konstruksi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Permen PUPR Nomor 21/2019, bahaya didefinisikan sebagai sumber, situasi, atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia atau sakit penyakit atau kombinasi dari semuanya. Ini mencakup berbagai aspek yang dapat mengancam keselamatan dalam konstruksi. Kita masuk soal berikutnya. 7. Seorang pembina jasa konstruksi menemukan bahwa kontraktor menggunakan tenaga kerja asing tanpa izin yang sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apa konsekuensi hukum yang dapat dihadapi oleh kontraktor tersebut? A. Peringatan tertulis tanpa sanksi lebih lanjut. B. Denda administratif maksimal 50 juta rupiah. C. Pencabutan izin usaha konstruksi secara permanen. D. Sanksi pidana berupa kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. E. Kewajiban memberikan pelatihan kepada tenaga kerja lokal sebagai pengganti. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, penggunaan tenaga kerja asing tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Pembina jasa konstruksi harus melaporkan pelanggaran ini kepada otoritas yang berwenang. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam proses penilaian kualifikasi penyedia jasa konstruksi, pembina jasa konstruksi menemukan bahwa salah satu peserta memiliki sertifikat badan usaha atau SBU yang diragukan keasliannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, langkah apa yang harus diambil? A. Mengabaikan temuan karena verifikasi SBU bukan tanggung jawab pembina jasa konstruksi. B. Mendiskualifikasi peserta tersebut tanpa investigasi lebih lanjut. C. Melakukan verifikasi kepada lembaga sertifikasi badan usaha atau LSBU yang menerbitkan SBU tersebut. D.
Meminta peserta untuk menyerahkan SBU baru dalam waktu 24 jam. E. Melaporkan temuan ke media massa untuk transparansi publik. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai PP nomor 5 tahun 2021, ketika ada keraguan terhadap keaslian SBU, pembina jasa konstruksi harus melakukan verifikasi kepada LSBU yang menerbitkan sertifikat tersebut. Ini untuk memastikan keabsahan dokumen dan integritas proses penilaian kualifikasi. Kita masuk soal berikutnya. 9. Pembina jasa konstruksi sedang mengawasi proyek pembangunan bendungan. Ia menemukan bahwa metode pelaksanaan yang digunakan berbeda dengan yang diajukan dalam dokumen tender. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020, apa yang harus dilakukan? A. Membiarkan perbedaan metode selama hasil akhir sesuai spesifikasi. B. Menghentikan proyek sampai metode kembali sesuai dokumen tender. C. Meminta kontraktor untuk menyesuaikan metode dengan dokumen tender tanpa evaluasi lebih lanjut. D. Melakukan evaluasi teknis terhadap metode baru dan meminta persetujuan dari pengguna jasa jika dianggap lebih baik. E. Mengenakan denda kepada kontraktor atas perubahan metode. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Permen PUPR Nomor 14/2020, perubahan metode pelaksanaan harus dievaluasi secara teknis. Jika metode baru dianggap lebih baik, pembina jasa konstruksi harus meminta persetujuan dari pengguna jasa sebelum implementasi, untuk memastikan kualitas dan keamanan proyek tetap terjaga. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam konteks penerapan Building Information Modeling atau BIM pada proyek konstruksi pemerintah, apa peran utama pembina jasa konstruksi menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018? A. Mengoperasikan software BIM secara langsung. B. Menyediakan perangkat keras untuk implementasi BIM. C. Memastikan integrasi dan koordinasi antar pihak dalam penggunaan BIM. D. Mendesain ulang seluruh proyek menggunakan BIM. E. Memberikan pelatihan BIM kepada seluruh pekerja konstruksi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai Permen PUPR Nomor 22/2018, peran utama pembina jasa konstruksi dalam penerapan BIM adalah memastikan integrasi dan koordinasi yang efektif antar pihak yang terlibat dalam penggunaan BIM. Ini meliputi pengawasan implementasi, fasilitasi komunikasi, dan memastikan konsistensi penggunaan BIM dalam proyek. Kita masuk soal berikutnya.